Panggung Dangdut Akademi Indosiar tidak hanya dipenuhi gemerlap lampu dan sorak penonton. Ia juga dipenuhi oleh keheningan yang menyesakkan, tepat setelah satu nama diumumkan sebagai peserta yang harus terhenti langkahnya. April Cirebon, nama yang sejak awal kompetisi dielu-elukan sebagai calon juara, justru harus rela berada di posisi ketiga. Bukan karena ia kalah bernyanyi, bukan pula karena ia kehilangan suara emasnya, melainkan karena satu sistem baru yang kini mengubah wajah kompetisi, virtual gift. Sebuah mekanisme modern yang menjadikan dukungan digital lebih menentukan daripada kualitas vokal semata. Keputusan ini sontak mengguncang publik. Media sosial meledak, dukungan dan kekecewaan bercampur jadi satu. Banyak yang bertanya, apakah panggung pencarian bakat masih bicara soal kualitas atau telah bergeser menjadi arena kekuatan massa dan angka? Di titik inilah kisah April berubah. Dari sekedar peserta, menjadi simbol perdebatan besar tentang keadilan dalam industri hiburan masa kini. Di balik sorotan kamera dan tepuk tangan penonton, April Cirebon bukanlah sekedar nama panggung. Ia adalah Afriani Nida Saleha, seorang gadis kecil dari desa Kalibuntu, Pabedilan, Cirebon. Lahir pada 10 April 2011, April tumbuh dalam keluarga sederhana yang jauh dari kemewahan dunia hiburan. Ayahnya, Suhendi, seorang lelaki pekerja keras yang kini harus berdamai dengan penyakit ginjal. Ibunya, perempuan tangguh asal Madura, menjadi penopang emosi keluarga. Sejak kecil, April tidak pernah bermimpi tentang panggung megah. Hidup mengajarkannya untuk lebih dulu bertahan, baru bermimpi. Di usia ketika anak-anak seusianya sibuk bermain, April justru belajar memahami arti tanggung jawab. Ia adalah anak kedua dari 4 bersaudara, dan secara perlahan keadaan mendorongnya tumbuh lebih cepat dari usianya. Suara emasnya bukan lahir dari ruang latihan mahal, melainkan dari lorong-lorong kehidupan yang keras. Dari sinilah kisah April bukan sekedar tentang bakat, tapi tentang takdir yang ditempa oleh keadaan. Tidak banyak yang tahu, sebelum namanya dikenal di panggung nasional, April adalah penyanyi jalanan. Ia bernyanyi bukan untuk popularitas, melainkan untuk bertahan hidup. Bersama ayahnya, April mengamen dari satu tempat ke tempat lain, membawa suara kecil yang perlahan menguat oleh kenyataan hidup. Tidak ada guru vokal, tidak ada latihan resmi. Yang ada hanyalah insting, rasa, dan keberanian. Dunia digital kemudian membuka pintu baru. TikTok menjadi panggung alternatifnya. Di sanalah April bernyanyi secara live, ditemani komentar netizen yang tak selalu ramah. Ada pujian, ada cibiran. Namun April tetap berdiri. Ia tahu, setiap nada yang keluar dari suaranya adalah doa untuk keluarganya. Perlahan, algoritma mempertemukannya dengan jutaan pasang mata. Dari layar kecil, suara April menembus batas geografis. Ia tidak sadar bahwa dari live sederhana itu, takdirnya sedang diarahkan menuju panggung yang jauh lebih besar. Takdir sering datang lewat perantara yang tak terduga. Bagi April, perantara itu bernama Diana Sastra, Ratu Tarling Pantura. Dari sekian banyak video yang berseliweran di media sosial, suara April berhasil menghentikan langkahnya. Diana melihat sesuatu yang langka, kejujuran dalam bernyanyi. Dari situlah April mulai diajak naik panggung, belajar tentang dunia pertunjukan yang sesungguhnya. Tak lama kemudian, Dewi Persik pun ikut tersentuh oleh suara April yang ditemuinya secara tak sengaja di TikTok. Undangan ke acara Brownies Trans 7 menjadi titik balik besar. Di sana, April bukan hanya bernyanyi, tapi juga didengar. Saran Dewi Persik untuk mengikuti Dangdut Academy seperti pintu yang akhirnya terbuka lebar. Saat audisi, golden ticket diberikan tanpa ragu, bukan karena iba, melainkan karena kualitas yang tak bisa dibantah. Sejak saat itu, April bukan lagi penyanyi jalanan, ia adalah harapan baru. Masuk ke Dangdut Academy 7 bukan berarti perjalanan April menjadi mudah, justru sebaliknya. Di panggung Mega Indosiar, April harus berhadapan dengan tekanan, ekspektasi, dan sorotan publik yang begitu besar. Setiap nada yang ia lantunkan seolah ditimbang, setiap ekspresi dianalisis. Namun April tampil dengan caranya sendiri. Suara tebal, emosi yang matang, dan penghayatan yang melampaui usianya. Juri berkali-kali dibuat terdiam. Lagu-lagu yang ia bawakan bukan sekadar dinyanyikan, tapi diceritakan. Tak heran jika setiap penampilannya kerap viral. Namun di balik itu,
ada sistem yang perlahan mengambil peran dominan, virtual gift, sebuah realitas baru yang menjadikan dukungan digital sebagai penentu. Disinilah April diuji, bukan hanya sebagai penyanyi, tapi sebagai simbol pergeseran zaman. Keputusan April terhenti di posisi ketiga menjadi bukti nyata bahwa dunia hiburan kini tak lagi hitam putih. Virtual gift menghadirkan dilema. Di satu sisi, ia memberi peluang ekonomi besar bagi peserta. Di sisi lain, ia menciptakan jurang antara kualitas dan popularitas. April berada di tengah pusaran itu. Banyak yang meyakini, secara vokal dan performa, ia layak melangkah lebih jauh. Namun angka berkata lain. Dukungan digital menempatkannya di posisi terendah. Keputusan itu sah secara aturan, namun menyisakan luka emosional bagi penonton. April tidak marah. Ia menerima dengan senyum yang dewasa, jauh melampaui usianya. Disinilah publik mulai menyadari bahwa April telah memenangkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar trofi, hati jutaan orang. Di balik senyum di atas panggung, April memikul beban yang tak ringan. Ia adalah tulang punggung keluarga. Sejak ayahnya sakit, April mengambil peran yang seharusnya belum ia jalani. Mengamen, live TikTok, bernyanyi dari panggung ke panggung. Semua dilakukan demi satu tujuan, keluarga. Ia tak pernah malu. Bagi April, bernyanyi adalah kehormatan. Meski cibiran kerap datang, ia tetap melangkah. Bahkan dari virtual gift, April pernah mengumpulkan puluhan juta rupiah dalam sehari. Angka yang bagi sebagian orang fantastis. Namun bagi April adalah hasil dari kerja keras dan doa. Ia tidak pernah menjadikan penderitaan sebagai komoditas, tapi sebagai bahan bakar untuk terus maju. Dalam dunia dangdut, karakter adalah segalanya. Dan April memiliki itu. Suaranya tebal, berisi, dan mudah dikenali. Ia tidak bernyanyi untuk pamer teknik, melainkan untuk menyampaikan rasa. Setiap lagu terasa personal, seolah ia sedang berbicara dengan pendengarnya. Di usia yang masih sangat muda, kontrol emosinya sudah matang. Ekspresi panggungnya natural, tidak dibuat-buat. Inilah yang membuat banyak orang sulit melupakan April. Ia bukan hanya peserta, tapi pengalaman emosional. Potensi April masih sangat panjang. Dengan pembinaan yang tepat, ia bisa tumbuh menjadi penyanyi dangdut profesional berkelas dengan identitas kuat yang tak tergantikan. Julukan The Next Lesti Kejora bukan datang tanpa alasan. Publik melihat kesamaan, bukan hanya pada warna suara, tapi pada perjalanan. Dari nol, dari kesederhanaan menuju panggung nasional. Media sosial menjadi saksi bagaimana nama April terus diperbincangkan, bahkan setelah ia tak melaju ke Grand Final. Popularitasnya tidak surut, justru semakin menguat. April kini berdiri sebagai ikon harapan baru, bukan hanya bagi dangdut, tapi bagi generasi muda yang bermimpi besar meski lahir dari keterbatasan. Meski hanya membawa pulang gelar juara 3, April mendapatkan lebih dari sekedar penghargaan. Uang tunai, beasiswa, kontrak artis, apartemen hingga single kemenangan, semua menjadi bukti bahwa industri melihat nilai lebih dalam dirinya. Bahkan, total virtual gift yang dikumpulkannya mencapai miliaran rupiah. Namun lebih dari itu, April telah memenangkan sesuatu yang tak bisa dibeli. Pengakuan, cinta publik, dan masa depan yang terbuka lebar. Kisah April adalah pengingat bahwa kemenangan sejati tidak selalu diukur dari posisi, tapi dari jejak yang ditinggalkan di hati banyak orang.